Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, jumpa lagi dengan Kak Uki di channel YouTube Jils Media. Kali ini kakak akan membahas soal ujian mandiri UMI tahun 2021. Ya. Baik, langsung saja kakak akan bahas soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini soal tentang kinematika gerak lurus. Perhatikan grafik berikut. Jadi disediakan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu ya. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah jarak total yang ditempuh benda adalah berapa. Yang ditanyakan jarak ya. Jadi gini, dari grafik ini kita bisa ketahui bahwa dari detik awal 0 sampai detik kedua kecepatannya itu konstan di angka 20 meter per second. Kemudian sampai detik keempat kecepatannya berkurang sampai 0. Kemudian dari detik 4 sampai 6 kecepatannya mulai bertambah lagi tapi negatif. Nilainya minus 20. Dan dari 6 sampai 8 ini kecepatannya konstan di kecepatan 20. Negatif ya. Nah, sebenarnya negatif itu menunjukkan arahnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa asumsikan bahwa dari detik 0 sampai 4 mobil ini bergerak ke kanan. Yang awalnya dia bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian diperlambat sampai kemudian berhenti. Nah, setelah berhenti, mobilnya bergerak ke kiri. Dari kecepatan 0 menjadi 20, kemudian konstan. Itu ya, jadi mobilnya bergerak bolak-balik ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Atau kalau misalnya kita asumsikan di sumbu Y, berarti mobil ini bergerak ke atas dulu, kemudian ke bawah gitu. Nah, yang ditanyakan adalah jarak total. Jarak total, kalau dikatakan jarak, berarti kita jumlah nih semua panjang lintasan yang ditempuh oleh mobilnya. Baik dia ke kanan, dijumlah dengan pas dia ke kiri, gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanyakan perpindahan, berarti kita kurangkan ya, berapa jaraknya yang ke kanan, kemudian berapa jaraknya ke kiri itu dikurangkan kalau yang ditanyakan perpindahan. Karena yang ditanyakan di soal adalah jaraknya berapa, berarti kita hitung saja luas di bawah grafik sini, kemudian hitung lagi luas di bawah grafik sini. Kalau kita perhatikan grafiknya, luas atas dan luas bawah itu sama, berarti kita sisa hitung luas atasnya saja, kemudian dikali 2 gitu ya. Jadi jarak yang ditempuh, jarak tempuhnya itu sama dengan luas grafik. Ya, nah luas grafiknya ini bentuknya trapesium ya, berarti pakai luas trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya adalah ini panjangnya ke sini 4 ditambah panjangnya ke sini adalah 2. Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tingginya adalah ini 20. Ya, berarti 4 tambah 2 6 bagi 2 itu 3 kali 20, berarti kita dapat 60 meter. Artinya ke kanannya 60 meter, ke kirinya juga 60 meter. Berarti jawabannya jarak total adalah 2 kali 60 meter itu. Ini hasilnya 120 meter. Jawabannya adalah R. Ingat ya, jadi kalau ditanyakan adalah jarak total, berarti kita jumlah nih semua, yang atas dan yang bawah. Tapi kalau ditanyakan perpindahan, baru kalian kurangkan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 1. Jelas ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah soal tentang tata surya ya, atau materinya masuk di hukum Newton gravitasi gitu. Ini juga soal tentang perbandingan, membandingkan tentang gravitasi di planet X dan gravitasi di planet bumi gitu. Nah, yang diketahui di soal adalah, nah tulis dulu yang diketahui ya biar lebih jelas. Yang diketahui di planet ini, di soal ini adalah percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah 12 kali. Berarti kita tulis gini nih.
gravitasi di planet itu sama dengan 12 kali gravitasi di bumi. Kemudian jari-jari planet X berarti Rx itu sama dengan 1/2 dari jari-jari bumi. Kemudian yang ditanyakan massa planet X-nya itu berapa? Mx. Nah ini kita bandingkan dengan massa bumi ya. Jadi makanya massa bumi tidak diketahui di soal. Nah persamaannya seperti apa? Persamaannya itu gini. Persamaan tentang gravitasi G sama dengan konstanta gravitasi G dikali massa planet dibagi dengan jarak pangkat 2. Ini jari-jarinya ya. Karena jaraknya yang dimaksud di sini adalah dari pusat massa planet ke permukaannya. Berarti sama dengan jari-jarinya untuk soal ini. Nah, di soal ini yang berubah adalah massa planet, jari-jari, dan G-nya. Berarti ini kita skip saja gitu ya. Ini di skip saja nilainya. Gitu. Nah, sekarang karena yang ditanya di soal ini adalah massa planet, berarti kita ubah nih persamaan ini menjadi seperti ini. Kita bolak-balik, kita otak-atik persamaannya, kita dapat M sama dengan G kali R pangkat 2 gitu ya. Karena yang ditanya adalah massa planet, berarti M planet banding M bumi sama dengan G planet, berbanding lurus ya, G planet banding G bumi dikali ini R planet banding R bumi juga, tapi pangkat 2. Sekarang kita masukkan nilainya. G planet itu 12 kali G bumi. Ini G bumi. Dikali R planet, Rx ya. Ini ganti ya. R planet, R massa planet. R planet itu 1/2 R bumi. Ini 1/2 R bumi. Ini R bumi. Tapi ini pangkat 2 gitu. Nah sekarang kita coret nih, bisa dicoret. G bumi sama, R bumi juga sama. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah 12 dikali 1/2 pangkat 2 itu 1/4. Berarti hasilnya adalah 12 bagi 4, 3 kali massa bumi. Jadi jawabannya massa planet banding massa bumi 3 kalinya. Tuh ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini soal tentang fluida ya. Lebih khusus pada fluida statis, tentang gaya apung. Di soal ini dikatakan bahwa sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebarnya 1,5 dan tingginya 1 meter. Dari angka-angka itu kita bisa dapat volumenya nanti. Kemudian massa jenis air laut saat itu adalah 1025 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya seperti biasa 10 meter per second pangkat 2. Maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaannya. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya minimal. Artinya gaya minimal ini adalah gaya minimal kan gaya yang mengangkat, berarti gaya yang ke atas. Artinya gaya minimal ini harus sama, kalau dibandingkan dengan gaya yang ke bawahnya itu harus sama dengan 0. Jadi harus sama ya, yang atas sama yang bawah. Itu gaya minimalnya. Minimal yang gaya yang ke atas, total gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Nah, di soal ini kalau kita ilustrasikan kurang lebih kayak gini. Misalkan ini lautnya gitu ya. Ini laut nih. Nah, ini lautnya. Kemudian peti kemasnya di sini nih. Misalkan ini peti kemasnya dengan volumenya masing-masing. Nah, di soal ini gaya apa saja yang ada? Yang pertama, peti kemasnya pasti punya berat W. Terus karena dia masuk di dalam cairan, dalam laut, berarti dia punya gaya apung ke atas sebesar FA.
tidak ada yang mengurangi gaya beratnya. Selain itu, karena dia diangkat ke atas dengan gaya F-nya. Nah, ini nih yang ditanyakan, berapa gaya minimalnya ini. Karena gaya minimal yang ditanyakan, berarti seperti ini. Kita pakai hukum pertama Newton. Sigma F sama dengan 0. Nah, gayanya ada 3. Gitu ya. Yang ke atas adalah F ditambah gaya apung dikurang dengan gaya berat. Ini nilainya harus sama dengan 0. Kalau kita jabarkan persamaannya, kita dapat seperti ini. F itu sama dengan pindah ruas ke sebelah, pindah ruas ke sebelah berarti W dikurang gaya apung. Nah, W-nya itu rumusnya adalah M kali G. Ini W. Dikurang gaya apung itu rho G kali volume bendanya. Nah, massa benda adalah 4.500. Berarti ini 4.500 dikali dengan 10. Ini untuk berat benda, dikurang gravitasinya massa jenis air lautnya adalah 1025 dikali gravitasi 10 dikali volume benda. Volume benda adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita kalikan semua di sebelah sini. Volume benda sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Berarti kita dapat 2 kali 1,5 dikali 1. Insya Allah nilainya 3 meter kubik. Berarti volumenya adalah 3 meter kubik. Nah, sekarang kita hitung. 4.500 dikali 10. Berarti 45.000 dikurang 3 kali 1025 berarti 3075 dikali 10 30.750. Berarti hasilnya adalah 14.250 Newton. Berarti gaya minimalnya segini nih. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, seperti itu ya.